Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Anas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sama-sama kepada Allah dengan membaca hamdalah alhamdulillah dan bersolawat kita kepada Rasulullah dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga untuk keluarga, sahabat, dan tentunya kita semuanya. Mudah-mudahan kita para umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendiskusikan tentang kalau saya bilang mungkin campur sari lah, gaduh-gaduh. Jadi ada tentang Ramadan, tentang mungkin nanti ada perang Badarnya, ada tentang ya campur-campur aja. Mungkin saya men-trigger untuk nanti supaya lebih hangat, diskusinya lebih panjang, kultumnya mungkin ya dikit singkat-singkat aja. Mungkin hari ini kita mungkin sama-sama ketahui di hari ke-15 bulan Sa'ban, mungkin banyak tadi malam di mana-mana tempat mengadakan acara malam nisfu Sa'ban gitu. Terlepas dari perbedaan pendapat apakah Rasulullah dulu ada contohnya gitu, itu jangan kita ini kan perdebatkan, masing-masing punya dasar. Kemudian hari ini mungkin ada yang melaksanakan saum nisfu Sa'ban, dan bertepatan juga hari ini yang hari terakhir puasa Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan 13, 14, 15 pertengahan bulan itu. Hari ini hari ketiganya puasa Ayyamul Bid. Baik, bagaimana biasa menjelang Ramadan ada ayat yang sangat populer di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 193 ini tentu nggak asing lagi di telinga kita perintah yang tadi artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Targetnya ujung ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa Ramadan ini juga sudah berlaku pada umat-umat sebelum umat Rasulullah. Jadi tujuan target dari surat Al-Baqarah 103 la'allakum tattaqun. Nah, banyak ujung-ujung ayat yang ujungnya itu mentargetkan bagi para pelaksana ibadah itu menjadi orang-orang yang bertakwa, karena bekal kita yang paling baik untuk ke akhirat nanti adalah takwa. Sebagaimana pernah dibahas Pak Ustadz Luli waktu itu, masa ketakwaan. Surat Al-Baqarah di atas itu tadi adalah menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa. Dalam bahasa Arab, puasa itu berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara yang khusus. Puasa dilakukan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah,
Ayat ini turun di kota Mekah apa di kota Madinah? Mungkin udah pada tahu lah bahwa perintah saum ini, ayat ini turun di kota Madinah, karena turunnya itu pada tahun keberapa hijrah? Perintah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, turun perintah ayat ini setelah berapa tahun Rasulullah ada di kota Madinah baru turun ayat ini? Ya mungkin dah Pak Ustadz pasti tahu lah insya Allah. Ya, ini perintah ini turun pada tahun kedua hijrah, artinya setelah 2 tahun Rasulullah ada di kota Madinah baru turun ayat perintah sholat ini. Nah, mungkin kalau secara logika kita, perintah saum itu andai kata pada saat diturunkan, pada saat nggak terlalu lama dengan turunnya ayat pertama Iqra di Gua Hira, itu mungkin kaget juga ya umat Islam. Wah, belum apa-apa jadi umatnya Rasulullah udah dapat perintah puasa gitu. Nah, jadi waktu di kota Mekah itu sebelum hijrah, banyak hanya ayat-ayat itu turun tentang membahas masalah-masalah ketauhidan, akidah. Nah, sedangkan setelah berada di Mekah, di Madinah, baru banyak ayat-ayat yang memerintahkan tentang syariat-syariat Islam, perintah-perintah ibadah, termasuk ibadah saum ini, puasa ini diturunkan di tahun kedua hijrah. Sejak itu turunnya itu pada hari ke-10 bulan Sa'ban pada tahun kedua hijrah tersebut. Ya, tahun kedua itu Rasulullah baru sekitar 1,5 tahun lah di kota Madinah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Rasulullah berada di kota Mekah baru sekitar tahun kedua hijrah tersebut, memang rasa dendam, rasa kebencian kaum kafir Quraisy di Mekah itu memang sangat ini ya, luar biasa gitu. Sehingga ya kita tahu sama-sama waktu sebelum hijrah Rasulullah itu seperti ada perintah untuk menghabisi Rasulullah, dan bagi siapa yang berhasil membunuh Rasulullah mendapatkan berapa? 100 ekor unta gitu. Ya, kalau kita bayangkan 100 ekor unta pada saat itu, satu ekornya unta mungkin sama dengan harga Mercy ya, Mercedes-Benz waktu itu di kota Mekah. Gimana nggak luar biasa semangatnya ini kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah gitu, sehingga mencegah Rasul untuk hijrah aja. Pada malam itu mereka mengepung rumahnya, walaupun ya insya Allah masih melindungi Rasulullah. Baik, kita kembali ke masalah puasa tadi, saum. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, atau saya bacakan ya, artinya aja lah, bahasa Arabnya kecil-kecil nih. Yang artinya, apabila Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup.
dan setan dibelenggu. Kemudian dalam lafaz lain disebutkan jika masuk bulan Ramadan pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari nomor 3207 dan Muslim nomor 1079. Nah, ini tentunya secara logika membuat perdebatan juga, debatable. Setan dirantai bisa jadi kalau setan dirantai pada bulan Ramadan itu umat Islam itu harusnya umat muslim itu dengan tenanglah tanpa gangguan setan, karena setan udah dirantai semua gitu pada bulan Ramadan. Jadi untuk melaksanakan ibadah artinya tidak ada tantangan lagi, tidak ada gangguan gitu. Secara logika mungkin gitu ya, kalau setan-setan sudah dirantai, ya perintah saum Ramadan sudah datang, ya udah umat muslim tentunya sangat mudah lah, apalagi dengan iming-iming tadi, dengan harapan pintu surga dibuka, udah itu pintu neraka tertutup. Insya Allah target la'allakum tattaqun bagi kita yang akan melaksanakan Ramadan itu akan dapat kita capai dengan mudah. Tapi ternyata enggak juga ya. Pada Ramadan itu akhirnya ada juga yang ya kita lihatlah siang hari ada yang tidak melaksanakan saum. Cuman kita jangan seujon, bisa jadi orang-orang yang nggak puasa, apalagi wanita gitu ya, bisa jadi dia lagi posisi dalam keadaan haid, lagi dapat bulan. Kemudian yang mungkin laki-laki kita lihat lagi ke warung lagi makan, yang mungkin kita nggak kenal kita siapa, ya kita langsung berhusnuzon aja, bersangka baik bahwa ini mungkin bapak ini lagi dalam kondisi musafir gitu kan, sehingga perintah untuk berbuka itu boleh bagi para musafir, atau mungkin beliau lagi kondisi sakit ya, karena orang yang sakit juga dibolehkan untuk mengganti kewajiban puasa Ramadan itu di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan gitu. Jadi nggak mutlak harus puasa. Kemudian yang paling mudah juga ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan, tapi bentuk sesuai pembukaan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang yang beriman. Ya, kita kalau melihat orang yang nggak puasa mungkin dia nggak beriman, artinya dia mungkin tidak beriman kepada Allah dan Rasul, jadi mungkin non muslim gitu. Nah, kalau dia mungkin muslim, kita tahu mungkin dia kondisi sakit, jadi ya bisa jadi begitu. Orang nggak melaksanakan ibadah puasa pada saat bulan Ramadan, kondisi-kondisi tadi bisa menyebabkan orang tidak berpuasa, musafir, sakit, atau wanita yang lagi kondisi dapat datang bulan. Nah, kemudian tadi kalau logika kita tadi, kalau bulan Ramadan tuh sudah dirantai itu setannya. Namun kenapa maksiat juga? Nah, kita lihatlah maksiat juga masih terjadi di bulan Ramadan walau setan katakan tadi sudah diikat, dirantai. Nah, disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi itu bahwasanya setan diikat dari orang-orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan bisa aja tidak terbelenggu, tidak dirantai.
bagi orang-orang yang sudah menjalankan puasa dengan benar, ya setan tadi nggak bisa mempan istilah gitu. Itu kemudian ada juga seandainya pun kita dikatakan bahwa setan tidak mengganggu orang-orang puasa, ya kita melihat tetap saja bisa kemaksiatan itu terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu bagi pelakunya yang selalu senantiasa mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Adat kebiasaan dan gangguan dari setan manusia tadi masih mampu menggoda gitu. Nah, bisa juga maksudnya setan yang diikat adalah umumnya setan yang memiliki pasukan, sedangkan yang tidak memiliki pasukan tidak dibelenggu. Nah, ini mungkin multi tafsir juga, mungkin maksudnya gimana gitu ya, yang tidak belenggu. Baik, pada mungkin kita pada masih ingat lah ya, Rasulullah tadi hijrah itu kan dari Mekah ke Madinah, turun perintah apa tadi, saum tadi tahun kedua hijrah. Nah, tahun kedua hijrah juga ya mungkin rasa apa tadi, kebencian kaum kafir Quraisy untuk menghabisi umat muslim yang telah meninggalkan apa ya, kampungnya dari Rasulullah dari Mekah ke Madinah tadi. Nah, maka kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang apa ya, yang sangat mulia, sangat istimewa, karena di bulan Ramadan itu juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya kita tahu juga bangsa kita juga, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya kita juga di bulan Ramadan. Banyak bulan Ramadan itu yang istimewa terjadi ya. Kemudian perang Badar itu juga terjadi pada saat di bulan Ramadan pada tahun kedua hijrah. Ya mungkin tepatnya pada tanggal 17 Maret, saya lihat di apanya, 17 Maret tahun ke-624 Masehi. Yang perang ini juga disebut sebagai perang akidah. Jadi memang perang Badar itu memang apa ya, pertempuran antara kaum kafir Quraisy dengan umat-umat muslim yang ada di Madinah dan para muhajirin yang setelah hijrah ke Madinah. Disebut perang akidah tadi ya, memang itulah pertempuran antara orang-orang yang beriman dengan mereka yang masih musyrik, kaum kafir Quraisy. Kalau mungkin kita sekedar tambahan aja, dalam perang Badar ini yang pertempuran itu di lembah Badar itu, di antara dua bukit, ada dataran Badar itu, letaknya saja secara jarak seperti pernah saya sampaikan, kalau Jakarta Mekah, Semarang Madinah, nah secara jarak itu Badar ini lebih dekat ke kota Madinah. Jadi jaraknya sekitar apa ya? Kalau dari Madinah ke Badar itu sekitar 130 kilo ya. Kalau perjalanan mungkin dengan kendaraan mungkin 1,5 jam. Tapi dari kota Mekah ke Badar itu sekitar 311 km. Artinya lebih jauh, bisa menempuhnya mungkin 6 jam gitu. Nah, artinya terlihat di sini umat Islam itu memang benar-benar didatangi gitu untuk diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Memang niat banget mungkin, ayo kita serang ke Madinah gitu. Tapi Rasulullah sudah menunggunya di Badar tadi. Jadi
Benar-benar kalau seperti saya sampaikan kemarin, kalau Mekah itu Jakarta, Madinah itu Semarang, ya perangnya mungkin sekitar Pekalongan gitu. Jadi bukan dari Madinah ini yang mendatangi ke Mekah gitu, bukan kaum muslim yang niat merangi kaum kafir Quraisy, tapi dari penduduk kaum kafir Quraisy dari Mekah lah yang niat untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Jadi bukan dari Jakarta Semarang tadi, wah pertempurannya terjadi di Bekasi, sehingga wah kelihatan di situ jelas orang Muhajirin, kaum Muhajirin dan Ansor tadi Ansor tadi bertempurnya di Bekasi gitu. Berarti memang orang-orang dari Madinah yang menyerang gitu kaum muslim Rasulullah. Jadi memang perang Badar ini Rasulullah sendiri yang memimpinnya. Lalu perbandingan jumlah pasukan. Nah ini memang sebagaimana banyak kita ketahui, perbandingan jumlah pasukan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu sekitar 1:3. Jadi kalau jumlah pasukannya muslim itu sekitar 313 pasukannya pasukan dari kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor, dan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy dari Mekah itu berapa banyak? Itu sekitar 1.000 orang. Jadi benar-benar 1:3 gitu. Lalu kekuatan pasukan muslim itu hanya memiliki 8 pedang dan 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Inilah peralatannya untuk menuju Badar tadi aja, dengan untanya hanya ada 70 ekor unta, 2 ekor kuda. Lalu berapa yang dimiliki pasukan kaum kafir dari Mekah tadi yang mau menyerang ke Madinah tadi, sehingga terjadi pertempurannya di Badar? Itu 1.000 orang pasukan tadi dengan 600 senjata lengkap dan 700 ekor unta dan 300 kuda. Ya, kuda aja 2 ekor, dengan perbandingannya 2 ekor yang dimiliki kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah dan 300 ekor kuda dari kaum kafir Quraisy. Jadi 2 lawan 300 gitu perbandingannya. Untanya 70 banding 700, 1:10. Pasukannya 313 banding 1000. Tapi insya Allah Allah itu memang masih menurunkan juga yang sebagaimana kita ketahui pada saat perang Badar itu, kok kaum kafir Quraisy itu katanya melihat pasukan muslimin banyak banget gitu. Ya itu nggak tahu, insya Allah itu menurunkan malaikatnya gitu ya. Jadi kaum kafir Quraisy ini kaget gitu loh. Dan alhamdulillah perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin selama pertempuran sekitar 2 jam itu. Nah itu menambah lagi luka dan rasa dendamnya kaum kafir Quraisy terhadap umat muslim. Ya apalagi ya. Baik, mungkin ini dari saya dulu, mungkin nanti kita bisa banyak diskusi tentang baik bulan Ramadan, baik yang hal-hal yang lain, mungkin masalah persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mungkin bisa dari hadirin jemaah yang bisa nanti menambahkan hal-hal yang belum saya sampaikan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada yang benar itu dari Allah, datangnya dari Allah, dan mungkin kalau ada kesalahan itu dari diri saya yang masih dalam
Ya, sama-sama belajar kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang mau menambah dan mau mendiskusikan. Monggo Pak Tatang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkaitan dengan puasa. Jadi dalam puasa itu ada 5 yang kita dapat. Dan 5 yang kita dapat. Di antaranya 1, melatih diri melawan hawa nafsu. Ya. Melatih diri melawan nafsu. Ya. Jadi memang Pak, kalau kita puasa, perut kosong, emosi tinggi. Ya, mau makan aja kalau itu marah-marah. Jalan ini semua orang baru yang kurang berkenan dengan kita pas marah tuh. Karena apa? Dari faktor perut kosong. Ya, coba kita lihat dari sekarang orang-orang yang saat ini yang 20 bulan puasa, kalau orang yang punya kosong itu sering marah. Marah-marah. Jadi kita diberikan untuk puasa supaya kita tuh menahan hawa nafsu marah, gitu, hawa marah itu. Ya, jadi hawa nafsu itu banyak, macam-macam nafsu marah, nafsu nafsu lagi dengan godaan-godaan yang sekarang ini ada. Jadi kita di situ untuk dilatih bagaimana kita menjaga atau menahan hawa nafsu itu. Yang kedua, mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Puasa itu. Tapi kenyataannya sekarang di semua puasa mau yang tidak puasa, apalagi ibu-ibu yang nggak ada diada-adain. Biaya ekonomi di rumah lebih tinggi di bulan puasa dari puasa di bulan biasa. Nggak ada polos, nggak ada polos. Tujuannya memang bagus untuk menyenangkan yang orang berpuasa. Tapi ya di situ Pak. Di inti dari hikmah itu untuk mengajarkan untuk hidup sederhana itu masih banyak yang ya dilanggar berkaitan dengan untuk menghormati yang puasa, keluarga yang puasa, yang tidak ada diadakan. Tapi di sini tujuannya adalah mengajarkan untuk hidup sederhana. Jadi memang kalau orang puasa ya kita nggak terlalu banyak bermewah-mewah. Begitu, banyak apa itu. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Benar sekali. Puasa itu menjaga kesehatan. Gimana menjaga kesehatan? Dan dalam 1 tahun 12 bulan kita diminta puasa 1 bulan. Untuk apa? Untuk melatih perut kita jangan sampai terus-terusan dibuat digunakan. Sehingga puasa itu tadi untuk untuk menjaga kesehatan. Jadi selama 12 bulan dalam 1 tahun sama Allah diminta untuk 1 bulan deh istirahat deh, tidak makan siang atau tidak makan yang sembarangan gitu. Yang keempat, melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Banyak orang yang puasa pasti kalau di bulan puasa itu Pak, banyak sekali orang yang sholat. Dengan puasa itu ya alhamdulillah, apalagi nanti kita lihat waktu tarawih pertama penuh sekali, mungkin sampai luar-luar, tapi makin lama makin maju. Tadi sampai berapa? Terus nanti menjelang mau hari raya puluhan ke pelaksanaan ini akhir puasa itu makin maju tuh terawihnya Pak. Stopnya Makin maju. Seperti kayak gitu. Ya, jadi kita di sini bagaimana kita diajarkan untuk istiqomah untuk melaksanakan beribadah. Insya Allah kalau 2 orang puasa pasti dia akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yang puasa dan lain-lain. Jaga diri, jaga kesehatan. Yang kelima, memperoleh hikmah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hikmah itu memperoleh kenikmatan sebagai umat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Contohnya kenikmatan kita bisa sholat
di saat kita puasa, kita baca Al-Quran, itu lebih nikmat daripada kita di hari-hari biasa. Lebih nikmat karena rasanya juga itu. Banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan. Kalau kita makan puasanya itu betul-betul karena Allah, itu di hati kita merasa tenang. Nikmat sekali menjalankan apa-apa juga nikmat. Kita zikir, kita baca Al-Quran, kita sholat, itu masalah kenikmatan di situ. Dan kita juga selalu menjaga jangan sampai merusak puasa kita itu sendiri. Sehingga itu tadi kembali lagi nikmatnya dari bulan puasa itu sangat sekali. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak tambahan banyak tadi. Ya, salah satunya tadi sampaikan membuat diri kita semakin sehat. Maka ada orang yang pernah mengalami sakit mah, itu puasa Ramadan itu malah sembuh gitu. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah juga, puasalah maka kamu akan sehat. Jadi kita yakin aja itu. Makanya kadang orang-orang di Jepang itu katanya heran kalau orang yang ada di Indonesia, orang yang dari Indonesia dipekerjakan di sana Jepang pada bulan Ramadan tuh mereka nggak makan tuh, orang Jepang tuh pada heran kok ngapain kok bisa gitu, sehari nggak makan gitu. Itu ponakan saya ngalami itu waktu dia ditugaskan ke sana beberapa tahun dan masuk bulan Ramadan, mereka nanya gitu gimana kok bisa nggak makan sehari gitu. Kemudian tadi hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Nah, mungkin gini ya, kalau memang budget pada saat bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu kan karena memang meningkat gitu. Yang di rumahnya biasa nggak bikin kolak. Nah, kalau kita di rumah kita karena bersedekah di bulan Ramadan itu memang pahalanya juga lebih dilebihkan oleh Allah. Ya, kalau di rumah kita ada 3-4 orang, ya buatlah kolak. Jangan dibuat 4-5 porsi. Buat kira-kira 15 atau 20 porsi. Gitu. Lalu lebihnya banyak banget lebihnya. Ya diantar ke masjid gitu. Jadi 5 orang 5 porsi di rumah, yang 15 porsinya untuk mereka yang musafir yang buka bersama di masjid, diantarin gitu. Insya Allah pahalanya itu akan lebih banyak lagi gitu. Dan memang itu Allah itu sudah menjanjikan bisa 700 kali gitu dan bahkan lebih gitu. Insya Allah gitu. Dan biasanya memang teman-teman yang berbuka puasa di masjid itu banyak mendapatkan dari ibu-ibu hantaran untuk takjilnya gitu, semangat untuk memberikan, karena janji Allah bagi orang-orang yang menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia dapat juga pahalanya. Jadi kalau dia puasa sehari, tambahan dari sedekah bukaan puasa yang diantarkan ke masjid itu tambah mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Jadi misalnya orang berpuasa, karena kamu sudah dapat ini bukan puasa dari saya, dari rumah kami, kata ibu tadi, kamu pahalanya jadi 0 ya buat saya. Enggak gitu. Jadi tanpa mengurangi gitu. Jadi yang berpuasa tadi ya misalnya pahalanya 100 ya untuk dia langsung. Lalu yang memberikan takjil tadi juga insya Allah sesuai janji Allah tadi akan mendapatkan pahala jadi 2 kali lipat. Jadi semangat untuk memberikan takjil tadi insya Allah luar biasa pada saat di bulan Ramadan. Ya mungkin kalau ada lagi yang tambahan silakan Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yul sudah menjelaskan mengenai Ramadan di ayat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kita juga jangan lupa di bulan Ramadan itu juga bulannya turun Quran. Di Al-Baqarah di 185 itu.
Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas. Jadi petunjuk, penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda. Jadi di situ disebutkan ada petunjuk, ada pembeda, ada penjelasan tentang petunjuk itu. Nah, jangan sampai kita lupa memasuki bulan Ramadan, kita jangan cuma happy di puasanya aja Pak, tapi juga tadarus Qur'annya. Nah, tadarus Qur'an juga kan di situ tidak hanya membaca. Kalau kita membaca aja tanpa kita pahami, kita dalamkan, itu kita nggak ngerti mana yang namanya petunjuk, mana yang namanya pembeda, mana yang namanya istilahnya penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu. Dan satu lagi, di bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar Pak ya. Jadi mungkin belum disinggung bahwa malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Letaknya di 10 hari terakhir, katanya yang ganjil kan. Sementara kita kan nggak pernah tahu yang ganjil itu yang sebelah mana gitu, hitungan bulannya. Maka dianjurkan di 10 hari terakhir itu kita pantengin tuh Pak. Itikaf. Itikaf juga ibadahnya semakin kuat. Bila perlu start dari awal Ramadan itu yang namanya qiyamul lail itu nggak berhenti Pak. Jadi kalau misalnya kita udah sholat tarawih, jangan juga putus sholat tahajudnya maksudnya gitu. Karena di sepertiga malam terakhir, bahkan di waktu sahar itu mungkin kira-kira 10-15 menit sebelum azan itu waktu yang terbaik untuk memohonkan doa, memohonkan ampunan segala macam. Al-Quran juga tentang itu. Jadi di samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan, kita juga harus menambahkan porsi kita buat memahami lebih dalam apa yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan. Itu aja Pak kira-kira yang disampaikan. Baik Pak Anto, makasih tambahannya tadi. Ya, di ayat ke 185 ya, di surah Al-Baqarah itu turunnya menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai pembeda antara yang benar dan yang batil, hak yang batil. Jadi karena memang di dalam bulan Ramadan juga turun Al-Quran ya, kita dan di saat baca di bulan Ramadan itu jangan lupa kita memperbanyak tilawah Quran kita. Karena sebagaimana kita tahu satu huruf itu ganjarannya 10 kali kebaikan gitu. Jadi ya rugi juga kalau di bulan-bulan luar Ramadan kita aja rajin, kenapa di bulan Ramadan? Makanya di kantor dulu, di kantor tuh di seksi kerohanian ya, Islam tuh dulu kita ada semacam apa ya, pemberi semangat bagi yang dalam memberikan apa hadiah-hadiah gitu bagi kaum muslim karyawan yang pada saat beberapa hari setelah masuk Ramadan langsung khatam Al-Qur'annya akan diberikan reward hadiah gitu. Jadi ada yang kadang-kadang baru hari ke-5, hari ke-7 sudah lapor saya udah khatam sekali gitu. Gitu. Jadi nggak nunggu sampai 1 bulan pun baru khatam. Jadi baru hari ke-5 bisa khatam, luar biasa. Tapi ya bukan berarti di kantor dia nggak kerja, baca Quran aja gitu seharian dari pagi sampai sore pulang jam kantor, enggak. Jadi di luar jam istirahat di rumahnya gitu. Ini yang memotivasi para karyawan untuk lebih ini termotivasi untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, menghatamkan Al-Quran di saat bulan Ramadan itu. Kemudian apa lagi tadi Lanto? Masalah Lailatul Qadar. Nah, insyaallah itu malam
turunnya Lailatul Qadar itu banyakkan hadis-hadis menerangkan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dan biasanya di Masjid Anas ini di 10 malam terakhir itu suka yang rame yang itikaf. Insya Allah kita nanti sama-sama kita laksanakan. Ya mungkin itu ada dari tambahan? Udah? Itu saja mungkin sementara dari saya dan ya dari kita. Insya Allah apa yang kita diskusikan, bincangkan pagi hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.